Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Miss Saras. Ini sudah sampai alhamdulillah di bagian ketiga. Jadi yang video sebelumnya itu part 2 yang materi kelas 8 ya. Sengaja saya potong karena sudah kepanjangan videonya. Dan nomor 7 sampai 10 nanti mungkin pembahasannya lebih panjang ya. Makanya dipotong di part 3 aja gitu. Oke, kita lanjutkan biar cepat ya. Ini masih materi kelas 8 gitu tentang peluang. Peluang itu biasanya nanti yang keluar itu adalah koin ya atau mata uang sama dadu. Yang populer itu dadu. Bisa jelaskan singkat ya tentang peluang pada dadu gitu. Jadi mata dadu itu ada 6 kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi itu adalah ruang sampelnya. Disebut kalau dalam peluang itu ruang sampel. Jadi semua kemungkinan. Jadi kalau dadu itu dilambungkan, istilahnya dikocok itu ya, mungkin main ular tangga atau apa itu, dikocok dulu atau dilambungkan, itu kan peluangnya kalau satu dadu itu kan ada 6 ya, ruang sampelnya. Jadi satu dadu itu ada 6. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Nah, kalau 2 dadu berapa? Gitu ya. Ini ruang sampelnya adalah 6. Ruang sampelnya 6. Nah, kalau 2 dadu, kita harus membuat tabel dulu ya. Ini umpama dadu 1, ini dadu 2. Apa pernah mencoba ngocok 2 dadu langsung gitu ya? Kalau 3 dadu di SMP kayaknya enggak, karena nanti banyak banget yang buat tabelnya. Ini sampai 2 dadu saja. Oke, sama karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu untuk dadu yang pertama. Dadu yang kedua juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, sekarang dari ini kita pasangkan. Ini kan 1,1, 1,1, ini 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1. Oke. Ini 1,2, 2,2, 3,2, ini ya 4,2, 5,2, 6,2. Oke, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Biar cepat ya. 2, maaf. 2, ya benar ya, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Ini 4,3, 4,4. Ini nanti ada rumus cepatnya sebenarnya, tapi ini Miss Sarah jelaskan dulu dapatnya dari mana gitu ya, dasarnya biar paham. 4,6, ini 5,6, ini 6,6, ini 5,5, 6,5, 6,4, ini 6,36. Ini kan dadu 1 di sini ya, jadi 6 dulu baru 3 kayak gitu. Ini 5,3, ini 5,4. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita lihat jumlahnya, kalau satu dadu itu ruang sampelnya 6, kalau 2 dadu itu ruang sampelnya ada 36 gitu ya. Dengan kata lain adalah 6 kuadrat. Kalau nanti 3 dadu ya berarti 6 pangkat 3 atau 6 kubik. 6 kuadrat, jadinya 36. Itu ruang sampelnya. Oke, sekarang yang ditanyakan apa di sini? 2 buah dadu dilambungkan bersamaan. Peluang muncul mata dadu berjumlah 4. Jadi dari 2 dadu itu kita cari yang jumlahnya 4 gitu. Kalau di jumlah 4. Ini contohnya seperti ini, 3,1. Ini kan kalau di jumlah 3 tambah 1 kan 4. Apakah ada lagi? Ada. 2,2. Ini kalau di jumlah kan juga 4. Apakah ada lagi? Lah ini tadi 3,1 dan kebalikannya 1,3. Yang lain apakah ada lagi mata dadu, 2 mata dadu itu kalau di jumlah 4? Nggak ada ya. Dan biasanya nanti itu membentuk pola ya, seperti ini, diagonal atau apa itu. Jadi di sini ada 3.
Jadi kejadiannya 3 ya. Berarti peluangnya seperti ini kalau kita menghitung peluang. Yang ditanyakan itu munculnya berapa kali diperkan semua kejadian yang mungkin atau ruang sampelnya gitu ya. Berarti peluangnya yang tadi ini berjumlah 4. Itu tadi yang berjumlah 4 ada berapa? 3. Dari semuanya berapa kalau 2 dadu itu? 36. Apakah di option sudah ada? Belum, Miss. Berarti bisa kita sederhanakan gitu. Ini sama-sama bisa dibagi 3, berarti 1/12. Oh, jawabannya adalah yang A. Coba satu lagi ya. Kalau umpama mata dadu dengan jumlah 8. Oke, sekarang kita cari mata dadu yang jumlahnya 8 mana aja gitu ya. Oke, coba. Oke, ini 6,2. Ada lagi berarti 5,3. Ya kan, ini kalau jumlah 8. Ini berapa? 4,4, 3,5, 2,6. Sudah semua kan ya? Insya Allah sudah semua. Berarti peluangnya, jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 8. Ini yang keluar berapa ini kejadiannya? 5. Berarti peluangnya tinggal 5 per seluruhnya berapa kalau 2 dadu? 36. Ya udah, ini nggak bisa disederhanakan lagi. Seperti itu ya. Jadi 5 per 36. Seperti itu caranya kalau untuk 2 dadu. Gitu ya. Nah, sekarang daripada buat tabel banyak kayak gini, ini sebenarnya ada rumus cepatnya. Rumus cepatnya ya. Kita lihat. Ini dari tabel 2 dadu ini, yang paling minim jumlahnya itu kan 2 ya. Maksudnya 2 gimana, Miss? Ini 1,1. Ini kan kalau dijumlah 2. Nah, yang terbanyak itu adalah 12. Dari sini 6,6 di sini ya. 6,6 di sini. Kalau dijumlahkan 12 ya. Oke. Sekarang nih, silakan dihafalkan ini aja. Jadi jumlah dadunya itu kan paling sedikit tadi 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita geser 9, 10, 11. Nah, tertinggi itu adalah 12. Ini minimumnya yang 1,1 itu. Ini 12 yang 6,6. Nah, sekarang banyaknya berapa? Per ini yang jumlahnya 2 berapa? Yang jumlahnya 3 berapa? Oke, ingat ya, caranya seperti ini kita urutkan. Ini harus dihafalkan ya. Ini yang jumlahnya 2 kan cuma 1 aja. Ya kan? 1,1. 1 aja. Kemudian naik 2, 3, 4, 5, 6. Terus turun lagi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, cocok kan? Yang jumlahnya 12 itu cuma 1 aja, 6,6. Nah, dan ini yang merah ini kalau dijumlah itu hasilnya adalah 36. Kembali lagi ke asalnya. Coba kita cross check-kan. Tadi pertanyaannya yang jumlahnya 4. Oke, yang jumlahnya 4 di sini nih yang jumlahnya 4. Oke, cocok ya, ada 3 tadi. Kemudian yang jumlahnya 8. Yang jumlahnya 8 di sini, oke, cocok, ada 5. Nah, seperti itu ya. Itu cara cepatnya. Nggak pakai tabel-tabel kayak gini. Tapi dikembalikan lagi ke kalian. Menurut kalian yang paling mudah yang mana? Gitu aja. Oke ya. Satu nomor sudah 10 menit. Karena ini kita review materi ya. Ini tentang peluang. Oke. Sekarang untuk nomor 8. Diketahui belah ketupat A, B, C, D. Nah, ini koordinat kartesius ya. Ini tinggal di gambar aja. Gampangannya digambar aja. 2,6, 2,4. Berarti kan misal seperti ini ya. A, B. Oh, B-nya belum diketahui. A, B, C, D. Cara gambar bangun itu harus urut ya. Jadi nggak boleh A, terus kemudian C, B-nya di bawah, itu nggak boleh. Jadi membentuk garis A, B.
kemudian BC, CD, itu AD gitu ya. Nah, itu sketsanya dulu. Sekarang kita buat koordinat kartesius ya. Ingat koordinat kartesius itu ada sumbu X, ada sumbu Y. Yang depan itu X, yang belakang itu adalah yang jadi Y-nya. Di sini X itu adalah sumbu yang mendatar, kalau Y itu adalah sumbu yang tegak. Ingat itu ya, sumbu yang tegak. Di sini sumbu yang tegak paling pol itu adalah 6, sumbu yang mendatar itu 7. Anggap lurus ya Mbak ya. Mas ya. Ini 0. Nanti nabrak. Bentar. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas. Miss bisa dinelar, Miss monggo. Ini saya sekalian review materi ya. Yang Y-nya tertinggi adalah 6. Ke bawahnya min 4. Nah, anggap lurus saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Oke ya. Sekarang A dulu 2,6. 2, jadi bacanya dari X dulu, kemudian 6. Y-nya. Sini, ini A. Yang B-nya belum. Yang C-nya 2, min 4. 2 di sini, koma min 4. Karena min berarti di bawah. Ingat ya, kalau untuk sumbu X itu ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau untuk sumbu Y itu ke atas positif, ke bawah negatif. Gitu ya. Ini bukan BC. Salah. Ini C. Kemudian titik D-nya 7,1 di sini. 7,1. Ini titik D. Oke. Ingat ya, jadi belah ketupat itu sisi diagonalnya kanan kiri harus sama ya. Diagonalnya kanan kiri harus sama, sisinya nanti juga harus sama. Kita lihat dari A ke C ini. Oke, ini nggak masalah. Nah, sekarang dari pusatnya ini ke D, itu berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan 5 kotak, berarti ke kiri nanti otomatis juga 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Untuk koordinat titik B. Nah, kan urut ini. Anggap lurus ya. Ini A, B, C, D. Ini kembali ke A lagi. Oke, otomatis di sini tadi min 1, min 2, min 3. Min 3,1. Udah seperti itu. Ini belah ketupat ya. Jadi diagonalnya sama. Antara kiri dan kanan ataupun atas bawah. Tuh, anggap lurus ya. 9. Tentang statistik. Nilai ulangan siswa kelas 3 SD Tunas Mekar tercatat sebagai berikut. Nilai rata-rata hasil ulangan tersebut. Gitu ya. Nilainya udah banyaknya siswa atau frekuensinya. Berarti kalau bentuknya seperti ini, kita kalikan dulu. Nilai itu kita misalkan X. Banyak siswa itu kita misalkan F. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita tulis F kali X-nya berapa? Frekuensi kali nilainya. Di sini 15, di sini 30, di sini 42, di sini 56, 45, ini 40. Oke. Yang frekuensi kita jumlah, yang ini juga kita jumlah. Gitu ya. Nanti rata-ratanya rumusnya adalah jumlah dari F kali X per jumlah dari frekuensinya berapa. Itu tanda sigma jumlah itu ya. Oke, sekarang kita jumlah 3 tambah 5, 8, 4, 3 tambah 5, 8, tambah 6, 14, 14 tambah 7, 21, 21 tambah 21 tambah 9, 30 ya. Kemudian yang ini 15, 15 tambah 30 itu 45,
ditambah 42, ditambah 56, ditambah 45, ditambah 40. Jawabannya adalah 228. Gitu ya. Jadi 228 dibagi 30. Hasilnya adalah 7,6. Gitu ya. Oh, alhamdulillah ada 7,6. Gitu ya. Itu untuk yang statistik. Alhamdulillah. Terakhir ini tentang SPLDV ya. Persamaan SPL, sistem persamaan linear dua variabel gitu. Ingat, ini identik dengan X, Y. Tapi oke ya. Harga 2 baju dan 1 celana itu 230.000, sedangkan harga 3 baju dan 2 celana itu 380.000. Jadi harga baju dan 1 celana itu berapa gitu ya. Di sini kita baju kita misalkan X, celana kita misalkan Y ya. Berarti 2X ditambah Y itu sama dengan 230. Kemudian ini 3X plus 2Y itu sama dengan 380. Oke, seperti itu ya. Yang namanya ini nanti kita kan mau mencari nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa gitu ya. Kalau mau pakai metode kan ada 3 metode ya, nanti ada eliminasi, ada substitusi, sama nanti ada metode gabungan gitu. Biasanya kita pakai metode eliminasi dulu. Yang mau kita eliminasi apanya? X atau Y-nya gitu ya. Kalau mau mengeliminasi X, berarti kita harus samakan X-nya di atas 2, di bawah 3. Gimana caranya biar sama gitu ya? Kita mau mengeliminasi X dulu. Nanti satunya dieliminasi Y-nya gitu ya, biar tahu bedanya gitu. Ini 2, ini 3, biar sama. Atas kita kali 3, bawah kita kali 2. Oke, seperti ini ya. Ini 2X kali 3 kan berarti 6X ditambah 3Y sama dengan 23 kali 3. 23 kali 3, 690. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti yang dikali 2 itu enggak hanya X-nya ya, semuanya. Berarti ini sama 6X ditambah 4Y. 380 kali 2 berarti 760. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kan X-nya sudah sama, berarti bisa kita eliminasi. Maksudnya dihilangkan. 6X dikurangi 6X kan habis ya. Nah, ini dilihat. 3Y kurang 4Y kan min 1Y atau min Y. Ini 690 kurangi 760. Dan hasilnya adalah 70 ya. Berarti ini min 70. Otomatis harga satu celananya adalah 70.000. Di sini sudah kelihatan sebenarnya harga celananya kan udah pasti yang ini ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Tapi umpama ada 70-nya 2, berarti tetap kita harus ngitung. Ini tadi kan mengeliminasi yang X-nya. Coba kita eliminasi yang Y-nya. Bedanya di mana gitu ya. Oke, kalau kita mau mengeliminasi Y-nya, bisa Ras tulis lagi. Ini 230. Berarti ini 3X ditambah 2Y itu sama dengan 380. Nah, kalau kita mau mengeliminasi Y-nya, berarti kan ini Y, bawahnya 2Y. Ini kita kali 2, ini kita kali 1. Maksudnya nanti tidak merubah apa-apa. Karena sudah 2Y, yang atas saja yang diganti gitu ya. Berarti ini 4X ditambah 2Y sama dengan 460. Oke. Yang ini berarti 3X ditambah 2Y sama dengan, tetap ya, karena cuma dikali 1 aja. Nah, di sini kan Y-nya udah sama ya. Berarti kita eliminasi yang Y-nya. Nih, Y-nya sudah sama. Pakai warna apa tadi? Merah. Kita eliminasi. 4X dikurangi 3X hasilnya adalah X.
460 kurangi 380. Jawabannya adalah 80.000. Oke, jadi tadi cocok ya. Harga satu baju itu adalah 80.000 dan harga satu celana itu adalah 70.000. Ini Misaras hanya menggunakan satu metode aja, jadi metode eliminasi. Jadi yang pertama mengeliminasi yang X dan yang kedua adalah mengeliminasi yang Y. Kalau kalian nanti mau pakai gabungan, maksudnya eliminasi terus substitusi gitu, nggak masalah. Insya Allah nanti hasilnya sama gitu ya, kalau ngitungnya benar gitu. Oke, cukup ya pembahasan kali ini. Insya Allah kita lanjut ke video selanjutnya yang materi kelas 9. Seperti itu, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.